Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel yang membahas detail mengenai mobil Mazda CX-5. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai sunroof yang ada di Mazda CX-5. Jadi sunroof yang ada di atas ini nih. Jadi saya akan membahas mengenai sunroof yang ada di Mazda CX-5. Bagaimana cara mengoperasikannya dan apa saja yang perlu kita perhatikan mengenai sunroof di Mazda CX-5. Ikuti terus video saya ya. Nah, ini adalah penampakan dari sunroof yang ada di Mazda CX-5. Jadi di Mazda CX-5 ini belum panoramic sunroof. Jadi sunroofnya masih belum sampai ke belakang. Jadi kalau sunroofnya sampai ke belakang di beberapa mobil-mobil merek pabrikan yang lain itu namanya panoramic sunroof. Namun karena sunroof di Mazda CX-5 ini hanya sebagian atau hanya di atas kursi pengemudi dan kursi penumpang depan, maka disebut sunroof saja, bukan panoramic sunroof. Jadi sunroof ini sebenarnya bisa ditutup seperti ini. Jadi bisa ditutup secara manual. Jadi bisa ditutup. Jadi kalau misalkan kalian di siang hari merasa silau karena adanya sunroof ini, maka kalian bisa tutup. Tutup bukanya ini manual dengan cara menarik atau mendorong ini ke belakang untuk membuka, menarik untuk menutup. Nah, sunroof ini sendiri kalian bisa buka atau tutup dengan panel yang ada di dekat lampu ini. Nih, kita lihat guys. Jadi panel ini adalah tombol atau panel untuk mengoperasikan sunroof. Nah, jadi sunroof ini kalau kalian perhatikan, jadi bisa dibuka seluruhnya. Jadi ini bisa dibuka seluruhnya, atau kalian juga bisa mengkonfigur ini hanya untuk membuka di bagian belakangnya saja, sini saja. Jadi jika kalian membuka, jadi nanti posisinya dia akan ngangkat seperti ini, untuk tujuannya supaya ada udara segar masuk. Gitu. Ini mungkin berlaku di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah yang udaranya masih segar, tidak terkontaminasi polusi seperti di kota besar terutama di Jakarta. Jadi kalian bisa membuka ini untuk ngangkat sedikit di bagian belakangnya ini, atau kalian bisa buka seluruhnya gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk membuka bagian belakangnya saja, kalian harus menekan tombol ini. Jadi tombol ini ditekan. Kita lihat. Jadi ini kita lihat. Nah, jika tombol ini ditekan, saya tekan. Nah, kita lihat bagian belakang dari bagian belakang dari sunroof ini akan terbuka sedikit. Kita lihat, ini untuk membiarkan udara dari atas untuk masuk ke dalam gitu. Nah, jika kalian ingin menutup, yang harus kalian lakukan adalah kalian mendorong switch ini ke depan. Jadi jika kalian ingin menutup bukaan tadi, bukaan ini, jika kalian ingin menutup bukaan ini, kalian bisa mendorong switch ini ke depan. Kita lihat. Nah, ini saya lihat kan. Jadi ini saya dorong ke depan. Nah, dia akan tertutup. Nah, kemudian jika kalian sudah membuka bagian belakang ini, untuk membuka seluruhnya kalian harus menutup dulu ini, baru kalian membuka seluruhnya. Jadi kita lihat, jadi jika jika kalian ingin membuka seluruhnya sunroof ini,
yang harus kalian lakukan adalah kalian mendorong switch ini ke belakang. Jadi mendorong ke belakang. Nah, kita lihat. Nah, jika switch ini saya dorong ke belakang, kita lihat saya dorong ke bagian sini. Nah, dia akan terbuka. Nih, kita lihat, kita bisa naik ke atas untuk melihat bagian luar dari mobil. Nah, untuk menutupnya kembali, kalian bisa lakukan sama seperti menutup yang tadi, yaitu dengan mendorong ini ke arah depan. Kita lihat, mendorong ini ke arah depan. Nah, dia akan tertutup gitu. Jadi untuk membuka tutup, kalian tinggal dorong ke belakang untuk membuka, dorong ke depan untuk menutup. Tadi seperti yang saya bilang, jika kalian dalam posisi bagian belakangnya terbuka, kalian tidak bisa langsung membuka sunroof ini keseluruhan. Kalian harus menutup dulu, baru kemudian kalian bisa membuka sunroof ini secara keseluruhan. Jadi kita lihat, jadi jika sunroof ini saya buka belakangnya dengan cara menekan tombol ini. Jadi dengan cara menekan tombol ini, jika tekan tombol ini, dia akan terbuka bagian belakangnya saja. Kita lihat. Nah, bagian belakangnya saja akan terbuka. Nah, jika kondisi seperti ini, kalian tidak bisa langsung membuka sunroof ini ke belakang keseluruhan. Jadi jika kita kondisinya seperti ini, saya lakukan mendorong switch ini ke belakang, dia tidak akan bisa. Kita lihat, tuh, ini saya dorong ke belakang, dia tidak akan bisa. Jadi jika posisi ini terbuka seperti ini dan kalian ingin membuka sunroof, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menutup terlebih dahulu dengan cara mendorong switch ini ke depan. Kita lihat, kalian tutup dahulu bagian belakangnya, baru kalian buka sunroof ini dengan cara mendorong ini ke belakang. Tuh, baru bisa terbuka. Nah, gitu. Jadi baru kemudian kalian bisa lihat atau keluar untuk melihat bagian luar dari mobil kalian. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya mengenai fitur safety dari sunroof ini. Fitur safety di sini maksudnya adalah jika dalam proses penutupan sunroof ini ada sesuatu yang menghalangi, lalu bagaimanakah atau apakah yang akan terjadi. Nah, kita coba simulasikan. Yang pertama kita lakukan, kita akan membuka dulu sunroof. Nah, kita buka, lalu pada prosesnya nanti kita akan tutup dan kita coba halangi proses penutupannya dengan tongkat ini. Jadi kita coba simulasikan dengan menghalangi proses penutupan dengan tongkat ini, lalu kita lihat apa yang terjadi. Kita coba tutup dulu, nah, lalu kita coba halangi. Nah, kita lihat, jadi ketika ada benda yang menghalangi proses penutupan sunroof, maka sunroofnya tidak akan tertutup dan secara otomatis akan terbuka sebagian. Jadi tidak terbuka sepenuhnya, tapi mungkin 3/4 terbuka. Nah, ini adalah fitur safety dari sunroof yang ada di Mazda CX-5. Jadi ini kemudian kalian untuk recovernya, kalian bisa buka seluruhnya lagi dan kalian bisa tutup kembali. Nah, gitu guys. Tapi apapun yang terjadi, walaupun sudah ada fitur safety dari sunroof Mazda CX-5 ini, kalian harus tetap memastikan bahwa jika kalian menutup sunroof ini,
kalian harus pastikan bahwa tidak ada benda-benda yang menghalangi atau tidak ada apapun yang menghalangi penutupan dari sunroof di mobil Mazda CX-5 kalian. Jadi misalkan kalian ada anak kecil, kalian harus pastikan bahwa posisi anak kecil sudah tidak menghalangi penutupan sunroof, karena jika masih ada anak kecil atau tangan anak kecil Anda terjulur keluar, walaupun ada fitur safety, namun itu akan cukup berbahaya dan tidak disarankan. Jadi walaupun ada fitur safety, kalian harus tetap memastikan bahwa ketika proses penutupan sunroof ini tidak ada benda-benda atau tidak ada apapun yang menghalangi proses penutupan ini. Gitu guys. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya mengenai fitur safety dari sunroof ini. Fitur safety di sini maksudnya adalah jika dalam proses penutupan sunroof ini ada sesuatu yang menghalangi, lalu bagaimanakah atau apakah yang akan terjadi. Nah, kita coba simulasikan. Yang pertama kita lakukan, kita akan membuka dulu sunroof. Nah, kita buka. Lalu pada prosesnya nanti kita akan tutup dan kita coba halangi proses penutupannya dengan tongkat ini. Jadi kita coba simulasikan dengan menghalangi proses penutupan dengan tongkat ini. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kita coba tutup dulu. Nah, lalu kita coba halangi. Nah, kita lihat, jadi ketika ada benda yang menghalangi proses penutupan sunroof, maka sunroofnya tidak akan tertutup dan secara otomatis akan terbuka sebagian. Jadi tidak terbuka sepenuhnya, tapi mungkin 3/4 terbuka. Nah, ini adalah fitur safety dari sunroof yang ada di Mazda CX-5. Jadi ini kemudian kalian untuk recovernya kalian bisa buka seluruhnya lagi dan kalian bisa tutup kembali. Nah, gitu guys. Tapi apapun yang terjadi, walaupun sudah ada fitur safety dari sunroof Mazda CX-5 ini, kalian harus tetap memastikan bahwa jika kalian menutup sunroof ini, kalian harus pastikan bahwa tidak ada benda-benda yang menghalangi atau tidak ada apapun yang menghalangi penutupan dari sunroof di mobil Mazda CX-5 kalian. Jadi misalkan kalian ada anak kecil, kalian harus pastikan bahwa posisi anak kecil sudah tidak menghalangi penutupan sunroof, karena jika masih ada anak kecil atau tangan anak kecil Anda terjulur keluar, walaupun ada fitur safety, namun itu akan cukup berbahaya dan tidak disarankan. Jadi walaupun ada fitur safety, kalian harus tetap memastikan bahwa ketika proses penutupan sunroof ini tidak ada benda-benda atau tidak ada apapun yang menghalangi proses penutupan ini. Gitu guys. Nah, demikian dulu video saya mengenai sunroof yang ada di Mazda CX-5. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video YouTube saya ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.